warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Yuli Septiani dari Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi lompat jangkit. Baiklah, langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari lompat jangkit. Lompat jangkit adalah cabang olahraga atletik di mana atlet mengkombinasikan kecepatan, kekuatan, dan kelincahan untuk melemparkan dirinya sejauh mungkin dari titik mula. Sama seperti lompat jauh, kedua olahraga ini disebut lompat horizontal. Baiklah, itu tadi pengertian dari lompat jangkit. Masuk pembahasan yang kedua, yaitu teknik-teknik dalam lompat jangkit. Yang pertama yaitu tahapan awalan, dilakukan mula-mula dengan berdiri dari tempat pendaratan. Lalu lakukanlah awalan terhadap lompat jangkit dengan cara berlari ke lintasan dengan secepat mungkin. Yang kedua, melakukan tolakan adalah tahapan kedua dalam melakukan lompat jangkit. Saat kita sudah ingin melakukan yang namanya pelayangan. Yang ketiga, selanjutnya adalah tahapan sikap melakukan pelayangan. Pelayangan menjadi tahapan setelah melalui proses tahapan awalan dan tolakan. Yang keempat, atau yang terakhir adalah sikap mendarat setelah melakukan pelayangan. Sikap mendarat dilakukan dengan dua kaki bersamaan yang mendarat secara bersama-sama. Baiklah, itu tadi penjelasan dari teknik-teknik lompat jangkit. Masuk pembahasan yang ketiga, yaitu tentang gaya-gaya yang ada dalam lompat jangkit. Ada dua gaya yang ada dalam lompat jangkit, yaitu gaya menggantung. Gaya ini dilakukan dengan yang pertama, posisikan kedua tangan berada di samping telinga dalam keadaan benar-benar lurus ke atas. Yang kedua, rapatkan kedua kaki dan perlahan ayunkan dari belakang ke depan. Ketiga, untuk dada ketika melakukan tolakan awal, pastikan dalam keadaan sedikit dibusungkan dan digerakkan ke belakang. Yang keempat, ketika sudah melompat dan berada di udara, badan dan lutut harus diayunkan ke depan dengan tenaga penuh. Untuk gaya yang kedua yaitu gaya berjalan di udara. Gaya ini dilakukan dengan pada posisi awal tolakan, pastikan bahwa posisi dada agak sedikit dibusungkan. Kemudian ayunkan kedua tangan di belakang seperti orang yang sedang berlari. Untuk kaki, posisikan harus diayunkan ke depan seperti gerakan orang yang sedang berjalan. Baiklah, langsung masuk ke pembahasannya yang keempat, yaitu tahap melakukan pelaksanaan lompat jangkit dari start atau dari awal sampai akhir. Yang pertama, tahapan awalan dilakukan mula-mula dengan berdiri dari tempat pendaratan. Yang kedua, melakukan tolakan adalah tahapan kedua dalam melakukan lompat jangkit. Yang ketiga, selanjutnya tahap sikap melakukan pelayangan. Yang terakhir adalah sikap mendarat setelah melakukan pelayangan. Masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu jelaskan ukuran pada lompat jangkit. Bentuk lapangan lompat jangkit sama dengan lapangan lompat jauh, menggunakan bak yang diisi pasir dengan ukuran 10 x 2,75 meter, ditambah dengan lintasan lari sepanjang 40-45 meter, dan papan lompat ukuran 1,22 dikali 0,2 dikali 0,05 meter. Bak diisi pasir yang halus dan bebas dari kerikil tajam agar tidak mencederai pelompat saat mendarat. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.